Tahun-tahun 1965, dalam buku sejarah, kita mengenalnya sebagai momen krusial. Sebuah masa ketika bangsa ini, katanya, nyaris hancur karena ideologi, tapi ada sisi lain dari cerita itu. Sisi yang tidak pernah diajarkan di sekolah, sisi yang dibungkam, disingkirkan, dilupakan. Dan hari ini, kita akan membuka kembali kisah mereka yang tak pernah diberi suara setelah peristiwa 30 September tahun 1965. Gelombang kekerasan menyapu negeri ini. Aparat negara bersama kelompok sipil bersenjata memburu siapapun yang dicurigai terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Sangat longgar, terlalu longgar. Guru, petani, seniman, mahasiswa, anggota koperasi, siapapun yang pernah berdekatan dengan organisasi rakyat, bisa ditangkap, bisa dibunuh, bisa lenyap begitu saja. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang dibunuh. Ratusan ribu lainnya ditahan tanpa proses hukum, tanpa pengadilan, tanpa penjelasan. Tak ada pengakuan resmi dari negara. Ini kisah Mbak Sarme, seorang perempuan desa di Jawa Tengah. Suaminya ditangkap malam hari, hanya karena dia ikut koperasi. Dia bukan orang partai, hanya petani biasa, kata Mbah Sarmi pelan. Tapi malam itu, suaminya hilang dan tak pernah kembali. Ketut dibalik. Masih anak-anak waktu itu, ia melihat ayahnya ditarik dari sawah. Alasannya, karena sang ayah seorang guru. Di Sumatera, Aminah, seorang ibu, ditahan selama 7 tahun. Ia tak pernah diberitahu apa tuduhannya. Suaminya aktif di sanggar seni. Itu saja. Setelah bebas, Aminah hidup dalam sunyi. Tak bisa bekerja, tak bisa memilih tempat tinggal. Anaknya dicap, stigma itu turun-temurun. Kita sering diajarkan bahwa itu semua demi kebaikan bangsa, tapi siapa yang menentukan itu baik? Dan bagi siapa? Cerita para korban nyaris tidak pernah muncul di buku pelajaran. Bahkan menyebut PKI saja masih dianggap tabu. Padahal, banyak dari mereka bahkan bukan anggota partai. Mereka hanya rakyat biasa, terjebak dalam pusaran politik yang tak mereka pahami. Ini tentang mendengarkan mereka yang selama ini dibungkam. Luka ini terlalu lama didiamkan, dan luka yang tidak diobati akan terus diwariskan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dalam bentuk trauma, ketakutan, dan rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Mungkin sudah waktunya kita membuka kembali halaman yang sengaja direkam, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingat. Karena mereka pun bagian dari Indonesia. Kalau kamu percaya cerita ini layak didengar, bantu sebarkan. Tulis di komentar, menurutmu, apakah kita harus menatap masa lalu? Atau terus membiarkannya dikubur dalam diam?